Episode 235. Mas Aji. Abang mau ngomong, ucap Fajri kepada Ipana. Abang tunggu di ruang kerja, sambung Fajri melangkah menuju ruang kerjanya. Mereka baru saja menyelesaikan sarapan. Ipana tahu jika Fajri pasti mendapatkan laporan dari anak buahnya yang ditugaskan untuk mengawasi Ipana. Kak, Dede pergi ke tempat abang dulu, ucap Ipana lirih. Iya dek, pergilah, ucap Sapira mengelus kepala Ipana. Abang kenapa kak? Kok seperti sedang marah? Tanya Raisa polos. Abang lagi banyak kerjaan sayang, habis ini istirahat lagi ya, ucap Sapira tersenyum. Iya kak. Saat ini Fajri dan Ipana sudah berada di dalam ruang kerja Fajri. Beberapa saat keheningan melanda adik kakak itu. Hup, dek, panggil Fajri sembari merentangkan tangannya. Ipana menoleh dan langsung memeluk Fajri dengan erat. Matanya mulai berembun, ia berpikir Fajri akan memarahinya namun tidak. Bahkan pria tampan itu menawarkan sesuatu yang sangat ia butuhkan saat ini juga, yaitu sebuah pelukan. Sekarang Dede mau tahu kenapa abang tidak mengizinkan kamu untuk dekat dengan laki-laki itu? Tanya Fajri. Apa karena kesalahan kami di masa lalu? Ucap Ipana lirih sambil terisak. Bukan, karena dia laki-laki yang lemah dan egois. Dia memang selalu mencukupi segala kebutuhan keluarganya, namun tidak untuk mengunjungi mereka. Apa Dede mau ketika menikah nanti Dede hanya ditinggal sendiri di rumah dan berteman dengan ruang hampa atau nenek kuntil? Tanya Fajri. Ih abang, ucap Ipana kesal sambil memukul pelan dada Fajri. Bukankah kita sama-sama buta dengan cinta? Kita memang jenius di dalam bidang akademik namun kita kurang memahami jika menyangkut tentang percintaan. Ucap Fajri tersenyum dan memeluk Ipana dengan gemas. Iya, padahal kemarin Dede marah gitu sama abang gara-gara wanita ular itu. Ucap Ipana merasa bersalah. Kalau itu Dede wajar marah sama abang. Sekarang apa Dede masih mau nangis? Tanya Fajri menatap Ipana. Gak mau, ngapain Dede menangisi dia? Ya walaupun sedih juga sih. Bukankah abang lebih merasa sakit ketika ditinggal sama Kak Hana? Ledek Ipana. Aih dasar kamu ya. Fajri kembali memeluk adik kecilnya dengan gemas. Abang akan mencarikan kamu laki-laki yang memang bertanggung jawab, penyayang dan dekat dengan keluarga. Ucap Fajri. Jangan, Dede gak mau, rengek Ipana. Apa boleh Dede yang mencarinya sendiri? Tanya Ipana menatap Fajri dengan mata yang berbinar. 3 kali kesempatan kamu dekat dengan laki-laki, kalau masih kandas, terima saja pilihan dari abang, ucap Fajri. Cuma 3 kali, kenapa abang kejam? Rengek Ipana semakin menjadi. Terus kamu mau berapa? Mana tahu kamu dapat laki-laki toksik terus kamu dirusak bagaimana? Tanya Fajri garang. Baiklah, ucap Ipana pasrah. Ia memeluk Fajri dengan erat sambil mengusap hidung dan mata yang basah di dada bidang itu. Dede pikir abang masih menaruh dendam kepada Angga, tetapi memang ada alasan lain di balik itu semua. Dede yakin abang selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, batin Ipana. Dede sayang abang, ucap Ipana serak. Abang lebih sayang sama Dede, ucap Fajri tersenyum dan mengucup kepala Ipana bertubi-tubi. Sekarang istirahat dulu, habis itu kita lanjut jalan-jalan lagi. Iya bang, terima kasih, ucap Ipana tersenyum dan mengucup pipi Fajri. Sudah hampir 1 minggu mereka berada di Jerman. Beruntung Fajri mengalahkan lawannya dengan mudah karena ia berhasil membangun image positif tanpa kebohongan di dunia dan berani mengakui kesalahannya jika memang ia bersalah. Sehingga semua orang lebih mudah percaya kepadanya. Ini adalah hari terakhir mereka di Jerman. Setelah puas berbelanja, menguras tabungan Fajri dan membuat tagihan kartu kreditnya membengkak, pria tampan itu hanya bisa menghela napasnya. Tidak ada rasa kesal sedikit pun karena uang yang terkuras selama 5 hari di sana itu merupakan penghasilannya selama 3 jam saja. Untung aku ikut ke Jerman, ucap Raisa tergelak. Aih, kamu mah, kalau ada maunya pasti jadi anak baik, delik Ipana. Kan kakak yang ajak biar nggak ngenes sendiri, ucap Raisa tergelak. Ih, mereka sudah berada di atas pesawat dan terbang menuju Indonesia. Senyum bahagia tidak lepas menghiasi wajah mereka karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga yang sudah menunggu di Indonesia. Setelah mengudara selama 18 jam, akhirnya pesawat Dirgantara mendarat di landasan khusus bandara. Mereka sudah ditunggu oleh keluarga masing-masing dengan raut wajah yang penuh kerinduan, terutama menanti kehadiran pengantin baru yang diharapkan bisa membawa calon penerus selanjutnya. Apalagi Mama Hersi yang sangat tidak sabar untuk membawa anak gadisnya untuk pulang ke kota asal mereka. Bunda, teriak Ipana berlari menuju ke arah Fajri yang sudah menantinya dengan senyuman hangat dan penuh kerinduan. Dede rindu,
ucap Ipana memeluk Fajira dengan erat. Bunda juga rindu sayang, ucap Fajira tersenyum. Ayah nggak ikut jemput Bunda. Ayah ada rapat penting sayang. Bunda, panggil Fajri dengan wajah yang berseri. Gimana Pak lancar? Tanya Fajira menggoda Fajri. Lancar Bunda, doakan biar abang bisa cepat ngasih Bunda cucu. Ucap Fajri tersenyum dan mengecup kening Fajira lembut. Amin, selalu Bunda doakan untuk anak-anak Bunda. Yuk kita pulang, ajak Fajira. Tak lupa mereka menyapa Mama Hersi dan Aunty Rizka sebelum kembali pulang ke rumah masing-masing. Bagaimana perusahaanmu bang? Tanya Fajira. Baik Bunda, mereka sudah mati ketakutan karena melihat kedatanganku. Jangankan untuk berdebat, berbicara saja mereka sudah gugup. Ucap Fajri tersenyum. Baguslah kalau memang seperti itu Bunda cemas kalau kamu sampai membunuh orang di sana. Fajira lirih. Abang gak akan melakukan hal itu Bunda. Iya Bunda percaya, ucap Fajira tersenyum. Sementara Mama Hersi mendengarkan percakapan Fajri dan Fajira. Ia menatap Sapira dengan raut wajah penuh tanya apakah Fajri memang sudah pernah membunuh orang atau bagaimana. Mobil terus bergerak menuju kediaman Dirgantara. Mereka segera merebahkan badan dan beristirahat di kamar masing-masing. Kakak mau mandi dulu? Tanya Sapira ketika melihat Fajri hendak berbaring. Iya sayang, aku mau mandi dulu, ucap Fajri tersenyum semirik. Ia segera berdiri dan menggendong Sapira menuju kamar mandi untuk melakukan ritual sebelum beristirahat. Kak turunin, ucap Sapira memberontak. Temanin aku mandi sambil kamu memikirkan panggilan baru untukku, ucap Fajri tersenyum. Ia segera melepaskan pakaiannya di hadapan Sapira dan membantu wanita cantik itu untuk melepaskan bajunya satu persatu. Istriku memang sempurna, cantik, lembut, pengertian. Pastinya gak pelit kalau aku minta jatah, ucap Fajri genit. Kamu muji kalau ada maunya dasar suami mesum, ucap Sapira kesal dengan wajah yang merona. Ia masih belum terbiasa ketika ditatap lama oleh suaminya, walaupun di panti ia sering mandi bersama dengan anak perempuan yang lain. Namun ini berbeda jenis, tentu saja masih terasa canggung jika harus mandi dengan saling menyentuh satu sama lain. Yuk sini sayang kita main air, ucap Fajri yang sudah berada di dalam bathtub. Fajira pasrah, ia duduk di hadapan Fajri dan ikut berendam dengan suaminya. Fajri masih saja terkekeh, geli setelah Sapira bersandar di wajahnya. Kakak kenapa tertawa terus, apa ada yang lucu? Tanya Sapira. Iya sayang, ini lucu banget, ucap Fajri semakin tergelak. Apa sih yang membuat kakak bisa terkekeh seperti ini? Fajri menceritakan kejadiannya waktu mandi bersama waktu ia kecil dengan ayah dan bundanya. Ia mengingat jika waktu itu tidak sengaja menginjak sesuatu. Namun setelah itu ayahnya tiba-tiba saja meringis dengan wajah yang memerah. Ternyata aku menginjaknya saluran tempat Dede keluar, ucap Fajri terkekeh. Astaga mas, kamu ini ada-ada saja, pekik Sapira dengan wajah yang semakin merona. Kamu terlihat begitu cantik dengan wajah yang merona. Apa tadi? Mas? Ya, aku menyukainya, coba ulang lagi, ucap Fajri berbinar. Mas Aji, ucap Sapira tersenyum. Aku meleleh sayang. Lagi, pekik Fajri gemas. Mas Aji, ulang Sapira. Dan itu membuat Fajri semakin gemas dengan wajah yang merona senang. Jangan harap kamu lepas kali ini sayang. Kamu begitu menggemaskan. Batin Fajri mengeras Sapira lagi dan lagi.